Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismana Mirahartandi. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Jadi saya di sini membuat video untuk menunjukkan bagaimana tata cara genogram dalam pemilihan karir seorang individu. Jadi di sini untuk melengkapi tugas UTS saya pada matkul bimbingan karir. Ya, seperti diketahui, genogram sendiri merupakan peta atau riwayat keluarga. Jadi, dalam genogram nanti bisa diidentifikasikan pekerjaan, jenis-jenis penyakit, ataupun peristiwa-peristiwa penting lainnya yang ada dalam susunan keluarga tersebut, atau biasa juga disebut dengan pohon keluarga. Penggunaan genogram sendiri dalam proses konseling yaitu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap konstruksi genogram, lalu yang kedua yaitu identifikasi jabatan. Nah, di sini ada poin pentingnya kenapa teknik ini digunakan dalam penentuan karir siswa ke depannya, karena di sini bisa untuk mengidentifikasi jabatan-jabatan, maksudnya kayak pekerjaan apa-apa aja sih yang ada dalam keluarga mereka. Lalu yang ketiga adalah eksplorasi klien. Jadi eksplorasi klien di sini tuh digunakan untuk mengidentifikasi susunan keluarga, lalu mengidentifikasi juga bagaimana kedepannya si konsuli atau si siswa nanti dapat memilih jalur karir di masa depan. Oke, sebelum itu di sini saya akan menunjukkan genogram simbol. Jadi untuk menggambar genogram biasanya digunakan simbol-simbol seperti kotak, bulat, segitiga, dan segala macamnya itu. Pokoknya simbol-simbol yang ada. Nah, ini adalah salah satu genogram simbol yang secara umum. Jadi kotak untuk biasanya itu kotak untuk laki-laki dan yang bulat untuk perempuan. Nah, di sini kenapa ada suatu silangan di sini itu berarti menandakan bahwa orang tersebut bisa saja sudah meninggal. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana gambaran genogram yang disusun berdasarkan keluarga kecil kita saja. Jadi seperti orang tua dari ibu bapak kita. Seperti ini gambarannya. Jadi di sini ada bapak dan ibu dari ayah kita, di sini juga ada bapak dan ibu dari ibu kita. Nah, yang dimana ini adalah berarti kakek dan nenek dari kita. Nah, di sini ada gambaran ayah dan ibu kita. Lalu di sini ada kakak, adik, dan di sini kita sendiri. Jadi seperti ini gambaran dari genogram keluarga kecil, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana gambaran genogram ketika genogram itu digambar secara garis besar susunan keluarga kita. Jadi seperti ini gambarannya. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi di sini seperti yang kita ketahui tadi, di sini ada kakek nenek kita, lalu di sini ada ayah dan ibu kita. Nah, ayah dan ibu kita tentunya akan memiliki saudara-saudara yang lainnya. Jadi di sini adalah saudara-saudara dari ayah ibu kita. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Seperti ini ada uncle dan auntie yang berarti om dan tante. Ini memiliki anak yang berarti itu adalah sepupu kita. Lalu kita tarik lagi, ini ada ibu dan ayah dan ibu kita. Kita tarik lagi di sini. Jadi susunannya seperti di sini. Ini ibaratkan ini adalah saya, lalu ini adalah kakak saya, kakak laki-laki saya. Dia udah memiliki istri. Jadi di sini bisa disebut sebagai saudara ipar perempuan. Lalu di sini juga ada adik perempuan saya atau kakak perempuan yang memiliki suami yang bisa disebut sebagai juga kakak ipar saya. Lalu
eh, kakak perempuan dan suaminya sudah memiliki anak, yang berarti ini adalah keponakan kita. Lalu di sini karena saya statusnya masih jomblo, jadi di sini masih tanda tanya siapa laki-lakinya. Jadi ini anak ini gambaran dari kalau kita memiliki anak, di sini ada anak laki-laki dan ini anak perempuan. Tapi ini nggak tahu ya anaknya siapa karena saya masih belum punya suami. Oke, sekilas dari awal yang saya sampaikan tadi, di sini saya akan um, menunjukkan bagaimana ketika genogram itu kita lakukan terhadap konseli kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap konstruksi genogram, lalu yang kedua tahap identifikasi jabatan, lalu yang ketiga ada tahap eksplorasi klien. Tahap pertama yaitu konstruksi genogram. Konstruksi genogram ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dan dengan menggunakan software. Biasanya konselor dan konseli lebih nyaman menggunakan yang secara manual karena kita dapat mendiskusikan dan kita dapat menggambarkan bagaimanakah silsilah dari keluarga konseli kita. Konstruksi genogram itu sendiri adalah proses memetakan atau membuat gambar silsilah keluarga konseli yang berawal dari konseli, orang tua, sampai kakek nenek dengan menggunakan selembar kertas yang cukup besar, seperti kertas folio bergaris atau karton. Nah, gambar itu hendaknya memberi penjelasan hal-hal penting yang berkaitan dengan silsilah generasi konseling, dengan memuat simbol-simbol tertentu yang dapat dipahami oleh konselor dan konselingnya. Untuk pria bisa menggunakan simbol kotak seperti tadi, dan untuk wanita bisa menggunakan simbol bulat. Kemudian konselor membuat bagan yang menggambarkan pekerjaan anggota keluarganya. Jadi setiap anggota keluarga pasti sudah memiliki pekerjaan seperti ayah kita, lalu tante dan om kita. Jadi konselor di sini memfasilitasi dengan membuat bagan yang ditujukan kepada konseli untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan pada silsilah keluarga yang telah dibuatnya. Lalu setelah bagian pekerjaan sudah terisi, langkah selanjutnya adalah identifikasi jabatan. Jadi setelah membuat konstruksi genogram, setelah kita sudah menyusunnya menjadi suatu susunan keluarga kita dan kita sudah mengetahui klasifikasi pekerjaan dan jabatan apa saja yang ada dalam keluarga kita, kita membuat identifikasi jabatannya. Yang dimaksudkan identifikasi jabatan yaitu penelusuran bidang-bidang pekerjaan atau jabatan yang ada pada keluarga kita, termasuk usaha yang ditempuh, tingkat keberhasilan dan konsekuensinya dalam aspek kehidupan yang bersangkutan. Jadi karena itu merupakan bersangkutan dengan kehidupan kita, jadi kita harus menentukan konsekuensi dan hasilnya. Lalu dalam pelaksanaannya, identifikasi jabatan sebaiknya dicatat dengan sangat cermat karena berbagai peristiwa penting dalam seluruh perjalanan hidup anggota keluarga. Jadi hal ini digunakan sebagai bahan yang membantu konseli dalam merencanakan dan mengembangkan karirnya kelak. Selanjutnya kita beralih ke tahap terakhir, yaitu tahap eksplorasi klien. Jadi sebelumnya belum saya sampaikan bahwa teknik genogram ini biasanya dilakukan dengan cara wawancara dengan konseli. Jadi agar terhubung komunikasi yang aktif antara konselor dan juga konseli. Jadi tahapan terakhir yaitu eksplorasi karir. Jadi setelah kedua tahapan telah dilakukan, jadi fokus masalah pada wawancara kali ini adalah keberhasilan anggota keluarga, mobilitas anggota keluarga, dan juga pengelolaan waktu dan integritas diri. Genogram dapat dikatakan berhasil apabila konseli dan konselor
mengetahui siapa yang berarti dan siapa yang berhasil dalam silsilah keluarga tersebut, dengan tujuan agar konseli memiliki pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya. Sekian penjelasan genogram dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.